Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Suryani, CGP Angkatan 11 dari SDN 03 Plesungan Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran CGP Angkatan 11 ini, saya dibersamai oleh Ibu Puji Handayani SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak Angki Megi Riawan SPD sebagai pengajar praktik. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan memulai demonstrasi kontekstual ini. Di SD Negeri 03 Plesungan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pada pagi itu, di saat memasuki istirahat pertama, Bu Surya baru saja keluar dari kelas dengan wajah yang suram. Beliau merasa kurang berhasil dalam memberikan pembelajaran kali ini karena masih banyak anak yang belum bisa mengerjakan post-test dengan baik. Di perpustakaan sekolah, Bu Surya bertemu dengan Bu Dina yang merupakan guru senior di sekolah itu. Ada masalah apa Bu Surya? Kok wajahnya tidak ceria begitu? Kalau mau, boleh lo cerita, siapa tahu saya bisa membantu. Saya sedih sekaligus kecewa, Bu Dina. Saya sudah mempersiapkan pembelajaran dengan matang, sudah siapkan LCD, sudah pakai tugas kelompok, tapi nilai anak-anak masih belum memuaskan. Bingung saya, Bu. Saya harus bagaimana lagi dong? Bu Dina kok malah tersenyum sih? Senang ya lihat penderitaan saya. Maaf Bu Surya, bukan saya senang karena Ibu bingung. Saya hanya teringat, dulu saya juga pernah merasakan seperti yang Ibu rasakan ini. Boleh saya cerita Bu Surya? Begini Bu, dulu saya juga merasa kecewa dan sedih ketika anak-anak tidak seperti harapan saya. Tetapi setelah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa lebih tenang dan nyaman. Mengapa demikian? Karena saya sadar bahwa kita tidak bisa memaksakan seorang anak itu harus sama dengan apa yang kita mau atau harus sama dengan teman-temannya. Karena setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik harus menuntun dan mendampingi mereka sesuai dengan kodratnya tersebut, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Lah, masa kita harus diam saja kalau anak-anak tidak memperhatikan kita di kelas? Tidak begitu juga Bu Surya, kita harus ingat semboyan pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ibu masih ingat kan arti dan maksud dari ketiga semboyan tersebut? Masih Bu. Nah, karena Bu Surya masih ingat arti dan maksudnya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Yang perlu saya tekankan bahwa kita harus bisa membuat murid untuk bisa belajar dengan merdeka. Begitu Bu Surya. Belajar dengan merdeka? Apalagi itu Bu Dina? Begini Bu, pendidikan yang hanya berpusat pada guru sudah tidak lagi sesuai untuk diterapkan zaman sekarang ini. Kita sebagai pendidik harus menghamba kepada murid, tapi dalam tanda petik loh ya. Kita harus berusaha memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat mereka, mengajak mereka untuk aktif dalam pembelajaran, dan memberikan budi pekerti yang luhur. Tolong Ibu jelaskan lebih detail lagi ya. Saya masih belum paham nih. Siap Bu Surya, kita bisa ngobrol lama nih. Dengan kodrat alam, bisa kita gambarkan dengan seorang petani yang menanam padi dan jagung. Petani itu tidak bisa mengubah jagung menjadi padi, dan begitu juga sebaliknya. Petani ini hanya bisa menyiapkan tanah yang subur, memelihara tanaman dengan baik, memberikan pupuk dan pengairan yang baik, sehingga nantinya akan memberikan hasil panen yang bagus. Tetapi kalau tanaman itu hanya dibiarkan saja, maka tidak akan berkembang dan bahkan bisa mati.
Sedangkan mendidik sesuai dengan kodrat zaman artinya kita harus membekali murid dengan pengetahuan yang up to date sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mereka tidak jadi kuper dan tertinggal dari anak-anak yang lain. Misalkan kalau sekarang anak-anak sudah bisa lancar bermain internet karena memang sekarang zamannya sudah seperti itu. Semua serba menggunakan internet. Jadi seorang guru harus memberi contoh, membangun semangat, dan memberi dorongan kepada peserta didik. Selain itu, kita harus menuntun peserta didik agar memiliki kemampuan yang tidak hanya kemampuan kognitif intelektual, tapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Tapi yang sering terjadi, walaupun kita sudah berusaha memberi contoh dan meminta mereka untuk belajar, hasilnya pun juga belum bisa memuaskan tuh Bu. Gimana dong? Itu menjadi salah satu tantangan bagi saya, Bu. Selain itu, dulu saya juga merasa kesulitan untuk mendeteksi gaya belajar murid. Saya bingung karena anak-anak saya banyak dan tidak mungkin semuanya mempunyai gaya belajar yang sama. Iya kan, Bu Surya? Iya Bu, lalu bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Jelasin sekalian ya, hehehe. Saya melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran. Dari hasil tes ini, saya kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu kelompok visual, auditori, ataupun kinestetik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada murid untuk berekspresi secara mendalam terhadap materi yang saya sampaikan, sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki masing-masing. Jadi di sini, mereka bisa belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Oh, seperti itu ya Bu. Terima kasih untuk pencerahannya ya Bu Dina. Pertanyaan terakhir nih Bu. Menurut Bu Dina, sekolah kita ini sudah mulai menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang Bu Dina bicarakan tadi atau belum ya Bu? Oh, sudah Bu. Kita sudah menerapkan di sekolah kita. Misalkan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan, belajar kelompok, dan masih banyak lagi. Ini, coba Ibu lihat gambar-gambar ini. Wah, iya ya Bu. Terima kasih atas obrolan kita hari ini ya Bu Dina. Sudah membuka pikiran dan menambah pemahaman saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga ingin menerapkan itu di pembelajaran saya di kelas berikutnya. Sama-sama Bu Surya. Jadi jangan sedih lagi ya Bu, apalagi kecewa. Sudah, bismillah saja. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Iya Bu Dina, semangat!